Pertama-tama kita tentukan dulu kata kuncinya. Kata kunci pertama apa, Pak Jujang? Keberhasilan pembelajaran Yesus. Keberhasilan Itu kata pembelajaran. kunci pertama. Maksudnya pembelajaran Yesus itu apa? Apa namanya? Kayak pendidikan Yesus gitu, Pak. Jadi beliau mengajar gitu. Pengajaran Yesus sehingga apa namanya? Bisa Pembelajaran, berhasil. pembelajaran atau pengajaran? Pembelajaran Pembelajaran itu Yesus. proses belajar apa? Belajar mengajar. Kalau pembelajaran, kalau pengajaran Yesus yang mengajar. Kalau belajar murid yang belajar. Prosesnya pembelajaran. Berarti Jadi lebih ke yang pengajaran ya, Pak? kalau kalau bicara tentang Yesus mengajar ya Yesus mengajar apa? Jadi kata kuncinya jelas dulu. Iya. Apa nih maksudnya nih? Saya belum tahu. Makanya seperti itu. Yang Pak Jajang maksud Pengajaran. itu apa? Pembelajaran atau pengajaran? Apa? Kalau Maksudnya pembelajaran ya terus lebih ke Yesus itu mengajar, Pak. Gitu. oh, Yesus mengajar. Terus apanya? Ya. Yang mau di apa? Metodenya atau apanya? Atau kuasanya atau apa? Apa yang mau diambil? Kata kuncinya apa? Keberhasilannya, Pak. Keberhasilan mengajar Yesus gitu. Jangan dulu keberhasilan dulu. Topiknya Oh, apa? iya. Yesus mengajar. Topiknya pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu isinya. Isi Ya. ajaran Yesus atau apa? Mesti didalami dulu ya. Jadi jangan sembarang menggunakan kata kunci loh itu. Harus Oh, iya. itu. Ya, oke nanti saya akan jelaskan. Lihat ini ya. Ini lihat ya. Nih. Coba perhatikan ini. Penelitian adalah suatu proses dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Jadi, saya perhatikan baik-baik kata kuncinya. Jadi, proses atau langkah-langkah mengumpulkan, menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang topik atau masalah. Ya, gimana? Coba. Ada kata kuncinya itu. Topik atau masalah. Jadi kalau Pak Jajang membuat penelitian, bisa dari topiknya, bisa dari masalahnya. Kalau membuat penelitian, lebih tajam lagi, masalahnya apa? Dari pengajaran Yesus. Apa masalahnya dengan pengajaran Yesus? Apa Yesus salah mengajar? Gimana, teman-teman? Jadi penelitian itu mengenai topik. Ya, jadi kalau Anda buat penelitian, kalau Anda buat dari teori kan dari topik kan. Tapi kalau Anda buat penelitian mesti ada masalah. Kalau tidak ada masalah penelitian ya nggak usah buat penelitian. Ya, jadi jangan buat proposal asal-asal cari masalah gitu. Kan saya selalu ingatkan. Jangan lupa ini bukan masalah hidup, tapi masalah penelitian. Ya, jangan lupa ya. Jangan Anda buat apa tesis di sini misalnya kan. Apa namanya dulu pernah ada apa? Misalnya apa orang buat tesis itu untuk menyerang orang, nggak boleh. Penelitian itu betul-betul mencari kebenaran, ya, bukan menyudutkan orang, bukan. Tapi dia memecahkan masalah, memberikan solusi. Maka kalau begitu, kalau kita mau meneliti, berarti kita harus tahu dulu masalahnya apa. Oke? Itu masalah itu di bawah topik apa? Ya.
Maka kita akan nanti lihat, masalah itu kan adalah gap antara realitas dan teori. Atau yang realitas dan yang diharapkan. Begitu kan? Nah, itu masalah. Nah, baru kita akan ketemu nanti langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya metode. Nah, data-data apa yang saya perlu dapatkan dengan metode yang saya gunakan ini? Nah, setelah dapat, kita mendapatkan temuan. Nah, kemudian kita lihat, ini temuannya ini apa nih? Apakah membangun teori? Kalau begitu berarti informasi itu menjadi teori. Tapi apa betul teori yang kita bangun ini benar? Kita bandingkan dengan kajian teori atau kajian fokus. Jangan-jangan yang kita buat ini orang sudah buat juga sama. Apakah ada perbedaannya? Kan gitu kan? Jadi kita tidak sembarang seperti itu. Gimana? Pak Jajang sudah cukup mengerti? Gimana teman-teman? Jadi setiap kita membuat penelitian, kita harus tahu topiknya apa, masalahnya apa. Ya, kalau penelitian, kalau nanti buat penulisan, ya mulai dari topik. Ya. Tapi pastilah dari masalah juga. Kalau kita ketemu masalah, kan kita ketemu realitas. Membaca realitas kan dengan teori. Ada teori, berarti ada kaitan dengan topik. Gimana, betul tidak? Jadi jangan pernah membaca realitas tanpa teori. Nah, sekarang supaya mudahnya gini aja, Pak Jajang nih. Ada masalah apa, Pak, dengan pengajaran Yesus? Coba jawab dulu. Ya, contoh yang lain-lain. Ya, saya membaca satu artikel, Pak. Jadi ada satu persoalannya tuh apa ya? Banyak orang tuh menekankan bahwa pengajaran Yesus itu hanya sebatas dari sisi kemanusiaannya, Pak. Jadi tidak melihat dari dua sisi begitu, keilahiannya. Makanya ada konsep yang namanya Yesus guru agung. Guru agung itu dilihat dari sisi mana gitu? Apakah dari sisi kemanusiaannya atau dari sisi keilahiannya, begitu Pak. Itu yang baru satu jurnal sih Pak yang saya baru baca. Nah, makanya saya ingin sekali gitu membahas tentang pembelajaran Yesus. Keberhasilan pembelajaran Yesus itu ternyata bukan hanya dilihat dari sisi konsep kemanusiaannya Yesus, tetapi juga dilihat dari keilahiannya, di mana keilahiannya itu kan penuh kuasa, dia punya otoritas seperti itu Pak. Itu yang bisa saya yang saya dapatkan. Itu bagaimana Pak? Kalau bicara tentang keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, maka itu namanya bidang studi dogmatika, Pak. Jadi jurnal yang Bapak baca itu, itu namanya jurnal-jurnal kajian dogmatika. Ya, jadi lihat berarti buku-bukunya adalah untuk mengujinya, lihat aja di daftar pustakanya, dogmatika. Nah, kalau berarti dia dogmatika, berarti dia penelitiannya penelitian dogmatika, penelitian teologi. Ya, kalau dogmatika berarti dia akan menjadi penelitian tentang pandangan-pandangan para teolog. Jadi Bapak mau yang mana nih kumpulkan? Kalau Bapak program sarjana, Bapak kumpulkanlah teolog-teolog yang sesuai dengan pandangan iman Bapak. Misalnya Injili. Jadi Bapak kumpulkanlah pandangan tokoh-tokoh Injili tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus.
Ya, Bapak baca itu. Kemudian Bapak lihat lagi, ada masalah apa terkait dengan itu? Apakah pemahamannya yang salah, menafsirkan pandangan pakar itu, atau gimana? Seperti itu ya. Kalau di sarjana, Bapak cukup membuat klarifikasi mana yang apa tentang 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 kealahan dan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Itu namanya studi dogmatika. Kalau di tingkat sarjana. Nah sekarang pandangannya Bapak mau lihat, oh saya mau lihat ini nih, bagaimana masyarakat Kristen meresponnya. Ya kan? Jadi pandangan masyarakat masa kini bagaimana? Gereja teriak-teriak tentang doktrin keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah doktrin itu masih diterima pada masa kini? Nah, Bapak baru buat penelitian. Bisa penelitian kuantitatif, bisa penelitian kuantitatif. Gitu ya. Apakah betul gereja mengatakan bahwa Yesus adalah sejati dan Yesus adalah manusia sejati? Dan jemaat menerimanya atau tidak? Kan diajarkan kan? Nah kalau tidak berarti kan ada yang salah dalam pengajarannya. Nah kemudian kalau buat penelitian kualitatif tanya mereka. Jadi pemahaman mereka apa? Nah tentang itu. Jadi ditanya. Di jalur kualitatif kan berarti membangun teori kan. Jadi dari wawancara data-data itu dikumpulkan, dikelompokkan, jadi informasi. Terus dibandingkan dengan kajian teori tadi, teori yang mengenai keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ada koherensi nggak? Nah, itu ditanya. Itu dilihat. Itulah jadi nanti kita tuh kalau buat penelitian kita berkembang. Nggak bakal terima aja. Gitu. Kenapa saya terima ini? Kenapa dia berpandangan seperti itu? Nah, itu kita mesti tanya terus. Nah, itu makanya saya bilang, kalau Anda menulis, harus menerapkan critical thinking. Membaca juga harus menerapkan critical thinking. Tidak asal terima saja. Nah, sekarang sudah mulai lihat kan, gimana persoalannya sekarang? Berarti kan belum ketemu itu masalahnya. Jadi mesti didalami. Makanya lihat ada masalah apa gitu. Gitu. Mesti kata kuncinya mesti berarti kita harus memahami doktrin itu dulu. Baca buku-bukunya. Nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau pandangannya berbeda, akibatnya apa? Tanya lagi. Ada buktinya enggak? Gitu kan? Nah, ternyata ketika pegang ajaran yang berbeda, ada dampak buruknya. Ada buktinya enggak? Ada. Bagaimana mengembalikannya? Nah, itu dia. Berarti ketemu masalah. Jadi riset awal itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya, teman-teman semua. Ya, penelitian itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Tapi bukan tidak mungkin, ya. Ya, jadi itu bisa dikerjakan dengan kerja keras. Karena itu saya selalu katakan, Anda itu menguasai bidang apa kalau buat penelitian. Kan saya selalu ingatkan, kalau Anda buat penelitian, di PAK ini kan Anda sudah tahu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib kan terkait dengan kompetensi inti Anda, kompetensi utama Anda. Nah, kompetensi utama Anda yang menonjol itu apa yang Anda minati? Nah, ambillah mata kuliah pilihan yang mendukung, memperdalam minat Anda itu. Buatlah penelitian dari temuan-temuan atau pembelajaran dari minat Anda itu sendiri. Gitu. Silakan yang lain. Ada yang berkomentar?
Ada yang ingin berkomentar, silakan. Gimana Pak? Pak Jajang cukup jelas atau makin membingungkan? Masih bingung Pak, saya Pak. Masih Pelan-pelan Pak. berulang. Jadi jangan lupa tadi, kalau membuat penelitian, topiknya dipahami. Ya, kalau baca jurnal, lihat jurnal itu pakai daftar pustakanya apa, tapi lihat juga jurnalnya bagus atau enggak. Maaf ya. Kalau kalau jurnalnya nggak bagus, kadang-kadang daftar pustakanya apa, isinya apa, sorry ya, maaf gitu ya. Jadi kita bingung juga nih kan. Ya, masih lihat juga. Jadi diisi ya lihat isinya. Kemudian kan kemudian perkaya daftar pustakanya, sehingga kita bisa mendalami lebih dalam lagi atau baca jurnal-jurnal lain lagi yang terkait dengan itu ya. Misalkan bacalah 5 atau 10 jurnal dengan topik yang sama. Ya. Dari situ langsung buatlah ringkasannya apa sih dari ke-10 jurnal itu, bicara topik itu mereka mengartikan apa. Nah, kalau sudah bisa buat seperti itu, berarti kajian teorinya sudah lumayan. Ya. Tinggal lihat ada tidak realitas yang bertentangan dengan teori itu atau yang ada gap. Nah, itu dia. Itu namanya masalah. Silakan, itu nggak ada yang bertanya ya. Ini kemana nih? Ada orangnya tidak ya? Soalnya nggak ada pertanyaan. Sorry. Ini mengerti atau tidak? Gimana, DLP? Gimana? Sedikit-sedikit Pak untuk mencerna. Terus siapa? Susanti, silakan. Pusing. Jangan pusing lah, nanti saya jadi pusing juga kalau bertanya. Semua pusing, saya pusing juga jadi menjelaskan. Tanya aja yang bisa lah ditanya. Pelan-pelan kan baru awal ini. Pusing wajar lah baru awal. Gimana Susanti, ada pertanyaan? Nggak ada. Grace, gimana Grace? Kan sudah belajar penelitian. Masih mencerna Pak, karena kan berbeda judul sama yang saya ambil. Sentro gimana? Sentro Ani? Masih sedikit-sedikit, Mbak. Masih memahami. Jadi kalau buat penelitian, ya tadi kan saya jelaskan ya, berarti kita tuh ingin mengetahui topik ya atau mendapatkan solusi terhadap masalah, ya kan? Jadi kalau buat penelitian seperti itu. Jadi kalau nggak ada masalah, apa yang kita mau teliti? Tapi jangan cari-cari masalah, gitu kan? Nah, dalamnya aja topik. Ya kan, kalau tidak tahu dalam topik. Kadang-kadang ada orang langsung bertemu masalah kan. Ya, bisa kan? Misalnya kan dia lihat dalam pengalaman, kenapa ya orang yang rajin beribadah ternyata tidak selalu bisa mengalami kematangan rohani. Gitu kan? Dia dari kecil di gereja terus. Tapi kok kayaknya nggak kematangan rohani, nggak mengalami kematangan rohani, pertumbuhan. Kenapa ya? Gitu. Tapi ada orang yang kelihatannya baru ya, baru mulai gitu rajin beribadah gitu, dia kayaknya pertumbuhannya cukup bagus. Kenapa ya? Bisa kan jadi masalah kan? Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah inti pertumbuhan kematangan rohani itu apa sih? Tahapannya apa-apa aja sih? Kan Anda bisa tanya kan kepada orang-orang yang mengalami, misalnya Anda cari orang-orang yang pemahaman Alkitabnya baik, hidupnya juga rohani gitu kan, rajin beribadah, Anda tanya sama mereka. Carilah sampel 5 orang gitu, atau 10 orang. Kenapa sih Anda mengalami pertumbuhan rohani gitu kan? Nah, kemudian Anda cari teorinya. Apa sih faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan rohani? Itu kan teorinya kan?
Kemudian Anda buat pertanyaan kepada orang-orang yang matang rohaninya itu. Terus dievaluasi hasilnya gimana. Gitu. Ya. Itu bisa. Ya. Kalau mau menguji teori atau mau ada pengembangan teori, bisa dilihat di situ nanti. Tergantung ya Anda buat penelitiannya, metodenya apa. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, penelitian ilmiah didefinisikan sebagai aplikasi ya atau penerapan dari metode dan teknik yang sistematik yang membantu peneliti dan praktisi untuk memahami dan meningkatkan suatu proses. Ya. Kalau di pendidikan itu bisa proses pembelajaran maupun pengajaran. Seperti itu. Jadi kan jelaskan. Jadi Anda kalau mau meneliti, berarti Anda jangan topiknya macam-macam, satu topik. Kemudian kumpulkan bukunya yang sesuai dengan topik itu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau topiknya itu, misalnya topiknya tentang apa tadi? Tentang ya pengajaran Yesus tadi. Apa itu? Tentang apa yang saya belum tahu, belum jelas kata kuncinya tadi, Pak Hija. Mau diteliti apanya gitu ya. Ya. Nah, itu kumpulkan buku-bukunya sampai jelas. Kemudian mau melihat perspektifnya apa? Apakah biblika? Kalau biblika berarti Anda membuat eksegese kan? Kalau membandingkan dengan pikiran-pikiran pakar berarti biasanya sih sistematika kan? Gitu kan? Teolog-teolog gitu ya. Seperti itu. Kalau Anda membuat penelitian empiris, ya kualitatif dan kuantitatif. Itu berarti Anda sedang menguji teori dan sedang membangun teori. Ya, gitu. Seperti itu ya. Nah, itu Anda mesti benar-benar memeriksanya gitu ya. Nah, kalau Anda kemudian menentukan topik dan masalahnya, maka Anda kan ketika Anda meneliti, Anda kemudian ingin mendapatkan informasi dong untuk memberikan solusi ya. Tapi untuk mendapatkan informasi itu metodenya apa? Ya, metodenya apa? Atau langkah-langkah apa yang Anda harus lakukan? Setelah langkah-langkah pengumpulan data Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan informasi. Nah, kalau Anda tuliskan, itu namanya laporan penelitian atau temuan-temuan. Ya. Nah, kemudian temuan yang dapat dari data Anda itu, Anda hubungkan dengan kajian teori. Itu namanya pembahasan. Maka dengan demikian Anda punya pemahaman yang lebih mendalam. Ya, kalau datanya bertambah, kuantitasnya bertambah, kualitasnya bertambah. Mengapa kita meneliti? Karena kita meneliti, kita mengumpulkan data. Apa pengaruhnya? Pertambahan data memungkinkan meningkatnya kualitas pemahaman kita. Itulah sebabnya kita mesti terus melakukan penelitian. Gimana? Cukup jelas? Gimana Sentro? Jangan melamun ini. Semakin tahu? Tahu ya? Oke. Kalau terlalu cepat, tolong beritahu ya. Enggak ya? Saya masih baru langkah ini punya langkah awal ya.
Coba perhatikan, penalaran induktif merujuk pada pendekatan pengetahuan bottom up. Ya, peneliti menggunakan pengamatan tertentu untuk membangun suatu abstraksi atau menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti. Penalaran induktif mengarah pada metode-metode induktif pengumpulan data, ya, di mana peneliti secara sistematis mengamati fenomena yang diteliti, mencari pola-pola atau tema-tema dalam pengamatan, mengembangkan suatu generalisasi dari analisis tema-tema tersebut. Ya, dengan demikian, peneliti memproses dari pengamatan spesifik ke pernyataan umum. Suatu jenis pendekatan penemuan pengetahuan. Jadi ya. Jadi kalau induktif itu dari detail, dari khusus ke umum. Karena itu biasanya kita tampilkan data-data. Misalnya kita ingin tahu fenomena budaya, fenomena tentang tentang pemahaman ya masyarakat tentang toleransi gitu. Kan Anda bertanya kepada mereka. Nah, jawaban-jawaban dari mereka itu Anda membuat kategorisasi, ya, pengelompokan. Kemudian Anda membuat reduksi, artinya jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan Anda atau dengan tema-tema Anda itu yang terkait dengan toleransi, Anda singkirkan. Itu namanya reduksi. Jadi Anda hanya menerima atau mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian Anda. Tadi tentang toleransi. Jadi kalau orang menjawabnya macam-macam, tidak terkait dengan toleransi, Anda tidak boleh masukkan di data Anda buang. Itu namanya reduksi. Jangan semua kata-kata orang Anda masukkan semua, jangan. Karena dia kan belum tentu sistematis. Nah, kitalah yang mensistematisasikan. Dan data-data itu kita susun secara sistematis. Berdasarkan laporan dari orang-orang itu. Misalnya kita mau bicara tentang, misalnya, harmonisasi lah, toleransi. Kita kumpulkan pada masyarakat tertentu misalnya. Kita hadir di sana, kita tanya para pemimpin, kita tanya masyarakatnya, gitu kan? Kita tanya juga orang lain yang di luar daerah itu untuk mengomentari. Kemudian kita lakukan triangulasi. Triangulasi artinya kita membuat menghubungkan data-data itu, ya, data dari pemimpin, data dari masyarakat, data dari luar masyarakat. Mana data yang sama? Artinya yang dikatakan para pemimpin sama dengan yang dikatakan oleh masyarakat. Dan yang dikatakan pemimpin dan masyarakat sama dengan yang dikatakan oleh masyarakat dari luar desa itu. Itulah namanya data jenuh. Itulah data. Jadi yang disebut data, ya, atau data jenuh, itu adalah yang benar-benar data, yang fakta gitu loh, kenyataan gitu loh. Ya, fakta, kan data atau fakta. Kalau orang bicara, kan belum tentu fakta. Kita bandingkan dengan pandangan yang lain. Kita bandingkan lagi dengan pandangan yang lain. Itu namanya analisis triangulasi. Ya kan? Nah, itu kan jadi sintesis kan? Nah, itu mengumpulkan data seperti itu juga lumayan kerja keras. Jadi kita jangan cepat percaya asal apa kata orang. Terlalu banyak kan orang bicara dia tidak tahu, berpendapat semaunya aja.
Nah, pendapat kan belum tentu. Kalau pendapat ya kita harus dia dengar aja itu untuk masuk kepada data. Tapi seorang peneliti harus masuk kepada data, fakta. Bukan asumsi ya, bukan anggapan ya. Data atau fakta. Kesulitan kita dalam penelitian adalah menemukan data atau fakta. Kalau Anda membuat instrumen, buat pertanyaan-pertanyaan, yang susah itu adalah apakah orang menjawab sesuai dengan yang memang Anda harapkan data yang Anda dapatkan. Makanya kalau Anda buat survei, Anda harus tahu betul-betul bahwa orang yang akan mengisi survei itu paham butir pertanyaan yang diberikan. Dan kemudian akan menjawab apa adanya. Ya. Nah, itu juga butuh triangulasi. Maka itulah kadang-kadang survei kita itu kita mesti bandingkan dengan dokumen lain. Kita bandingkan dengan observasi. Kalau ketiga data itu tidak menunjuk pada hal yang sama, itu artinya kita belum mendapatkan data dan belum ada pengembangan pemahaman. Jangan lupa, penelitian itu untuk kita memahami lebih dalam atau mengembangkan pengetahuan kita. Tak ada tambahan data, tak ada tambahan pemahaman. Ya, gimana ya? Cukup jelas? Gimana? Silakan coba Anda berkomentar dulu, saling berkomentar lah, supaya saya tahu dulu. Kalau diam semua saya nggak tahu nih. Ada apa yang ada di pemikiran Anda.